paling cepet ngerjainnya dan langsung tahunya terima jadi langsung pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di kolom komentar ada yang bertanya, Min, bisa ceritakan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan per shockbreaker Supra X125 di NMAX Neo S? Ya, admin sebenarnya sudah pernah bikin video reviewnya ya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi video ini anggap aja sebagai tambahan atau mungkin lanjutan dari video review tersebut. Jadi untuk NMAX Neo S ini sudah nggak lagi menggunakan per bawaannya NMAX Neo S ya, karena pernya itu keras banget kayak kayu ulin, kayak nggak ada guna ya untuk pasang shockbreaker atau shockbreaker dari NMAX ini karena keras banget. Bahkan sudah dipakai bonceng 2 pun bawa anak juga sama, masih keras aja shockbreaker bagian belakangnya. Oleh karena itu admin melakukan modifikasi penggantian per shockbreaker. Jadi shockbreakernya ini nih admin coba tunjukkan ya. Nah ini dia shockbreakernya. Ini sudah menggunakan per dari Supra X125. Ya, per Supra X125 dipasangkan ke shockbreakernya NMAX Neo S. Gimana Min kelebihan dan kekurangannya dari shockbreaker ini? Ya, kita coba cerita kelebihan dulu ya. Itu yang admin ingat untuk saat ini. Ya, tentunya pada saat admin ganti ke shockbreaker ini, tujuan utamanya adalah ngebuat shockbreaker ini jadi lebih main. Reboundnya itu lebih dapet, jadi ayunannya kemudian keempukannya itu ya tentunya itu tujuannya ya. Dan itu bisa didapatkan setelah mengganti ke shockbreaker Supra X125. Ya benar-benar beda banget ketika kamu coba atau kamu yang masih pakai shockbreaker bawaan dari NMAX Neo S itu keras banget, pernya itu keras. Setelah diganti keempukan, reboundnya dapet. Jadi shockbreakernya main itu dapat banget. Jadi walaupun di jalan yang nggak rata, apalagi sampai berlubang ya, namanya jalan-jalan di Sumatera itu nggak sebagus di Pulau Jawa. Itu ya shockbreakernya main. Jadi nggak sakit istilahnya pantat itu ketika menghantam jalanan yang nggak rata ataupun sampai lubang-lubang ya. Tentunya jangan digasruk semua ya lubang, bisa hancur segitiga. Tapi setidaknya yang admin dapatkan benar-benar empuk menggunakan shockbreaker ini. Ya, admin setelah pakai shockbreaker itu jadi bertanya-tanya sendiri dalam diri, kenapa nggak dari dulu aja ya pasang shockbreaker dari Supra X125 ini ke NMAX Neo S? Kenapa nggak dari dulu? Karena setelah dipasang kayak nyesel, kenapa nggak dari dulu pasang? Padahal admin punya NMAX Neo S juga baru beberapa bulan. Dan kalau kamu perhatikan di sini juga ketika kita beli paketan untuk pergantian ke per shockbreakernya Supra X125, kita juga dapat pelindung ini, pelindung bawaan dari Supra X125, pelindung shockbreaker yang dari plastik ini. Ini kan bawaan yang asli dari NMAX itu nggak ada ya, dia telanjangan aja, langsung kelihatan untuk tabung shocknya itu. Tapi di sini dipasangin pelindung supaya lebih terhindar dari debu. Tapi ya namanya debu tetap bisa masuk ya, tapi setidaknya karena di sini kelindung dari mulai atas dan bawah. Jadi debu itu lebih minim untuk kena. Dan biasanya debu itu yang bikin juga sedikit banyak shockbreaker itu bocor, walaupun nanti shockbreaker juga ada masa pakai ya. Mau nggak mau yang namanya shockbreaker itu ada masa pakai berapa puluh ribu kilometer itu memang harus perbaikan. Cuman biasanya kita itu nunggu bocor dulu, rembes dulu baru diperbaiki. Jadi ya yang admin inginkan dari keempukan, rebound, dari mainnya shockbreaker itu dapat di sini. Dan namanya juga paket lengkap, jadi admin ketika beli itu langsung bisa pasang. Nah pemasangannya sendiri itu sebenarnya kalau kamu punya alatnya, kebetulan admin kemarin beli alatnya untuk pasang itu sebenarnya bisa pasang sendiri shockbreaker ini. Cuman masalahnya ada di bagian bawah itu kunciannya itu memang harus digerinda dulu. Dan saran admin ya, kalau misalkan beli shockbreaker ini kamu nggak mau repot, langsung upahkan saja ke bengkel khusus shockbreaker. Itu mereka paling cepat ngerjainnya dan langsung tahunya terima jadi langsung pasang. Dan tentunya dengan mengganti hanya per shockbreakernya saja itu bisa menghemat kalau kamu ganti shockbreaker merek lain. Ya walaupun di merek lain juga ada yang harganya yang lebih terjangkau ya, yang terjangkau, tapi dengan penggantian shockbreaker aja, dan ini shockbreaker original atau lebih tepatnya admin sebut pernya ya. Dari tadi nyebut shockbreaker terus keseluruhannya. Yang admin gantikan cuman pernya aja. Itu paket lengkap di ekonomis lah, di harga sekitar 200-an, 250 kalau nggak keliru ya, atau iya, situ sudah termasuk jasa pasang. Jadi terjangkau lah untuk penggantiannya ini.
Ketimbang kalau kamu beli shock breaker yang sudah setan, sudah pihak ketiga aftermarket, itu harganya mulai dari 500 juta sampai ada yang ada juga yang 10 juta pun ada ya. Ini anggap aja kayak budgetnya untuk mengganti shock breaker, kita ganti aja pernya ini. Karena sebenarnya untuk tabung shocknya sendiri itu masih bagus, apalagi ini kan barang baru. Kalau mau diganti seluruhnya itu kayaknya mubazir kalau nggak dipakai. Jadi admin ganti saja pernya ini. Nah, kalau tadi bicara soal kelebihannya ya, sekarang admin akan cerita soal kekurangannya. Ya, namanya barang itu nggak ada yang namanya lebih semua, pasti ada kekurangannya. Shock breaker yang admin beli ini kalau admin lihat ya, bukanlah barang baru. Iya, bukan barang baru. Ini sepertinya copotan ya dari motor lain, mungkin yang tabungnya rusak tapi pernya masih bagus, jadi diambil dicat ulang. Kalau admin lihatnya seperti itu. Jadi ini bukan barang baru, tapi kondisi dari pernya masih bagus. Jadi mungkin tabungnya aja rusak, kemudian pernya dicopot, kemudian pernya dijual beserta selongsongnya ini, dudukannya. Karena dudukannya itu yang admin dapatkan itu sudah kepake. Kemudian setelah terpasang itu, kalau misalkan dalam kondisi kita bawa sendiri ya motor ini dengan shock breaker yang sudah dimodif pakai per Supra X125, dalam kondisi sendirian itu ribonnya dapat, pokoknya empuk, enak banget. Itu kalau admin pakai bonceng istri anak dengan beban di bawah 150 kilo, itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Pernya ketika shock breakernya ketika dibawa jalan ke jalan yang nggak rata atau sampai berlubang itu main. Cuman masalahnya kalau misalkan kamu bonceng orang dengan total beratnya itu sampai di atas 150, ya mungkin 200 ke bawah, di antara rentang 150 sampai 200 kilo, yang admin rasakan adalah motor ini jadi kayak lebih mendem ke bawah ya, lebih ketekan ke bawah karena pernya sendiri main, jadi kayak lebih ke bawah, kerasa banget kayak agak ke bawah ya. Yang bagian ini swing armnya ini kayak lebih ke bawah. Ketimbang kalau kamu pakai shock breaker bawaan si NMAX, admin yakin dia nggak akan benar-benar ke bawah. Jadi ini ketika dinaikin dengan total berat 200 ke bawah atau 150 ke atas kilo, itu pernya ketekan banget, terasa banget kalau NMAX ini jadi kayak ke bawah. Efeknya adalah ketika admin menggunakan ini spakbor kolong ini, nah ini kan pasang spakbor kolong nih. Ketika pernya main ada beban lebih dari 150 kilo, ban ini kayak menggerus spakbor. Iya, kedengaran banyak banget bunyi kayak menggerus, ban ini menggerus spakbor. Walau memang nggak konsisten, tapi kedengaran dia kalau misalkan ada lubang, ada jalan nggak rata, itu ban ini menggerus ini spakbor kolong ya. Ini hanya kejadian kalau kamu pakai spakbor kolong. Tapi kalau kamu nggak pakai spakbor kolong, polosan aja di bagian bawah sini, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Cuman memang ketika kamu bawa penumpang beserta kamu dengan total 150 kilo di bawah 200 atau mungkin di atas ya, bakal kerasa banget bagian belakang ini keturun. Nah itu dia yang admin rasakan. Tapi kalau kamu bawanya itu sendirian atau mungkin bonceng anak istri nggak nyampe di atas 150 kilo dan nggak pasang ini, itu nggak jadi masalah. Ini admin pasang ini aja, ini spakbor kolong ini, jadi kerasa banget ban ini kayak ngegerus spakbor kolong ini, kayak bunyi plastik ketemu dengan karet saling bergesekan, bunyinya itu seperti itulah. Kalau kamu bisa bayangkan itu kayak ret seperti itu. Mungkin di bagian dalam ini nih dia menggerus sedikit memang, tapi kedengeran. Nah yang admin rasakan seperti itu. Selebihnya ya banyakkan plusnya ya ketika pasang shock breaker ini kalau admin pribadi. Yang jadi masalahnya adalah kenapa nggak dari awal aja admin pasang pasang per ini, ganti per ini, ketimbang sudah jalan 2-3 bulan baru diganti. Itu aja penyesalan admin, kenapa nggak dari dulu. Ya tentunya ini based on pengalaman admin sendiri ya. Buat kamu yang juga mengganti per shock breaker ini ke Supra X125 bisa tuliskan di kolom komentar. Ini based on pengalaman admin sendiri selama menggunakan per shock breaker dari Supra X125 di motor NMAX Neo S. Ya semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.